Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pidijaya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Bersama saya Asia dari SMK Negeri Ulim. Saya Ismawati dari SMP Negeri 1 Merah 2. Dan saya Siti Umami dari SMA Negeri Unggul Pidijaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Asia. Apa kabar Bu Siti? Alhamdulillah baik. Bu Siti pada masalah Bu. Alhamdulillah saya sehat juga Bu. Oh ya Bu, betul hari ini Ibu akan melakukan coaching. Iya Bu Asia, benar sekali. Insya Allah nanti pada pukul 11 saya akan melakukan coaching bersama Ibu Risma. Nanti waktunya akan kami tawarkan kembali. Nah, sebelumnya ada yang ingin saya beritahukan sebelum melakukan coaching ya, kita boleh berusaha. Jadi begini Bu, nanti pada saat coaching antara coach dan teacher akan saya nilai ya, dan akan saya amati berdasarkan penilaian di sini ya, karena di situ nanti saya akan melihat apakah ibu sudah melakukan coaching di kampus lengkap atau belum. Jadi kemudian apakah ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Saya juga akan mendengar respon ataupun jawaban yang disampaikan oleh coaching nanti. Saya juga akan mendengar apakah jawaban itu sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada coaching nantinya. Dan ibu di sini juga jangan lupa coaching itu harus disesuaikan dengan prinsip coaching ya. Baik, yaitu diantaranya ada pembicaraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Paham kan Bu? Iya Bu, insya Allah Bu. Baik Bu, sebelum Ibu melakukan coaching kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Ya Bu, boleh kan Bu? Boleh Bu. Baiklah Bu, untuk pertanyaan yang pertama, jadi kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching yang dilakukan? Rencananya untuk kompetensi yang akan dikembangkan pada proses coachingnya yaitu tentang kompetensi coaching Bu, yang mana tentang kehadiran penyelesaian itu yaitu present, dan kemudian yang kedua saya ingin mendengarkan secara aktif dan ketika mengajukan pertanyaan yang berbobot supaya nantinya antara coaching dan coacher bisa bersinergi. Baik Bu, jadi di sini saya mendengar ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan. Yang pertama kehadiran penuh ataupun present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang terakhir yaitu melakukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Nah Bu, di antara kompetensi yang ketiga ini Bu, kira-kira kompetensi mana yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan pada coaching ini? Kalau yang spesifik sih Bu, yang ingin saya kembangkan dua saja Bu ya, yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu saja dua poin. Oh, berarti kompetensi yang spesifik yang nantinya akan dikembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching ya. Iya. Nah, kira-kira di sini indikator pencapaian ataupun tujuan pengembangan yang ingin Ibu kembangkan pada coaching. Baik Bu, jadi nantinya tujuan pencapaian saya yang ingin saya dapatkan dari coaching pada hari ini bersama Bu Risma, yaitu saya akan melakukan dan memungkinkan coaching mendapatkan solusi sendiri dari permasalahan tersebut dengan solusi yang didapatkan melalui langkah-langkah yang sesuai. Oh baik Bu, berarti Ibu indikator kesiapan yang ingin akan pada coaching kali ini yaitu ingin
coach itu sendiri mendapatkan solusi dari permasalahan itu ya kan? Ya, benar sekali. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Jadi silakan Ibu melakukan coaching. Nanti setelah Ibu melakukan coaching, kita akan diskusi lagi untuk pertanyaan ya. Baik Bu Asya, terima kasih banyak Ibu. Ya Bu, silakan Ibu melakukan coaching. Baik, baik. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Isma. Waalaikumsalam Bu Siti. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah keadaan saya baik, cuma hati saya sedang berbalik. Alhamdulillah Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Karena katanya semalam ini berjumpa dengan saya, ada hal urgent yang ingin Ibu sampaikan. Apa ya Bu? Betul Ibu, kalau bisa saya minta waktu sedikit Ibu hari ini, bisa nggak? Boleh Bu, insya Allah. Bu, sekarang saya sih lagi aman, tidak ada berjalan apa-apa. Sebenarnya saya punya masalah nih di kelas Ibu. Di kelas ngajar saya ya, saya itu kan ngajarnya 2 kelas, satunya kelas A, belajar saja maksudnya kan yang kelas B ini yang sedikit bermasalah itu. Ibu Isma lagi punya masalah ya, masalah siswanya. Jadi apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya? Ini Bu, saya pengen nanti ketika kita siap dalam diskusi nanti, saya ingin masalah yang sedang saya hadapi ini terpecahkan dengan baik, dilema yang saya alami itu menjadi hilang, gitu. Jadi hati saya menjadi senang, anak-anak pun nanti kalau misalnya saya masuk mereka bisa menerima pelajaran yang saya berikan itu dengan baik. Jadi sekarang Ibu lagi punya permasalahan dan dilema terhadap anak-anak. Jadi Ibu khawatir terhadap kondisi kelas yang suka bikin ulah si anaknya, dan si anak suka buat keributan di kelas. Jadi Ibu kira-kira apakah Ibu sudah menelusuri penyebab kenapa kelas tersebut suka ribut Bu? Sebelumnya waktu saya perhatikan ini ya, mereka itu memang suka buat keributan di dalam kelas. Berbeda sekali kondisinya dengan kelas A. Kalau kelas A kita masuk, mereka aktif sekali dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Tapi di kelas B ini mereka itu walaupun dalam diskusi mereka suka mengejek kawannya itu, suka melempar-lempar kertas begitu mengganggu kawannya sedang presentasi, padahal ketika mereka presentasi itu mereka nggak bisa kayak gitu, suka ngejek gitu kan. Habis itu kalau di dalam kelas maksudnya mereka seperti kurang senang dengan pembelajaran yang saya itu Bu. Entah karena metode yang saya berikan itu kurang menyenangkan di mereka ataupun tentang pelajaran yang saya berikan itu Bu. Maksudnya mereka ini tidak belajar dengan seyakin-yakin mungkin. Ketika saya berikan mereka pelajaran, mereka sibuk dengan dunia mereka masing-masing Bu. Ini kok kita misalnya ada presentasi di depan, yang di belakang itu sibuk presentasinya, sibuk sendiri maksudnya. Berarti mereka suka ribut, suka buat kawannya bikin kacau misalnya, pokoknya bikin ulah lah, bikin kepala jadi pusing mikirnya Ibu. Itu kondisi kelasnya. Ya Bu, berarti jadi dari kita Ibu tadi di sini ada problema terhadap 2 kelas yang berbeda, berbeda antara kelas A dan kelas B. Dan kelas B ini betul sekali ya. Ini memang membuat kepala Ibu dibuat puyeng gitu ya, karena situasi kelas yang bisa kita bilang kurang aktif Bu ya, kurang nyaman karena si anak sibuk dengan dunianya sendiri, walaupun terkadang kita harus masuk ke dunianya, tapi ini emang dalam pembelajaran kurang efektif sepertinya Ibu ya. Jadi Bu, kira-kira apakah Ibu sudah menelusuri penyebab kenapa kelas B tersebut suka bikin keributan Bu? Dari hasil pantauan saya Bu, beberapa hari yang lalu, ternyata saya juga konfirmasi sebenarnya ke mereka, kenapa mereka di saat pembelajaran itu berlangsung mereka suka buat keributan gitu kan. Jadi saya tanya ke mereka, saya dekati mereka secara personal sebenarnya. Saya tanya kenapa kalau di kelas itu kalian suka lempar-lempar kertas, suka gangguin kawan, apa alasannya? Kamu putih dulu apa? Dia duluan Bu, kayak gitu. Saya nggak mulai Bu, dia yang duluan yang lemparin saya. Jadi
kayak apa namanya, saling menyalahkan kalau di dalam kelas itu mereka buat keributannya. Dan setelah saya telusuri lagi, ternyata mereka itu merasa bosan dengan apa metode yang saya terapkan di kelas tersebut. Jadi mereka beralih kepada bertingkat kayak gitu, karena mereka kurang senang dengan metode yang saya terapkan di kelas itu. Berarti dapat sekali gaya pembelajarannya yang kurang minat. Lalu apa yang menyebabkan sehingga mereka tidak suka dengan gaya pembelajaran di kelas itu? Mungkin karena siswa itu terlalu aktif Bu ya, mereka itu suka dengan kegiatan, artinya mereka suka dengan proyek kayak gitu, dikasih tugas yang memang mereka bisa mengerjakan langsung gitu, seperti kerja kelompok, membuat penelitian. Jadi itu penyebabnya sebenarnya. Jadi mereka itu suka dengan gaya belajar yang bersifat aktif, maksudnya tidak terlalu monoton dengan seperti yang saya terapkan sebelumnya. Jadi pembelajaran yang saya terapkan sebelumnya itu agak sedikit monoton sih, karena ceramah kadang-kadang Bisa jadi Bu, karena pembelajaran monoton banyak drama sehingga si anak itu kurang berminat gitu ya. Jadi Bu, situasi seperti apa yang sebenarnya ingin Ibu harapkan? dia sangat berkeinginan gitu ya, kalau misalnya nantinya kelas B ini kondisi kelasnya itu nyaman untuk saya sebagai gurunya, nyaman juga untuk mereka sebagai peserta didik saya. Artinya mereka itu nyaman dalam menerima pembelajaran yang saya terapkan. Saya juga nyaman berada di kelas itu ketika saya mengajar kayak gitu. Sama-sama aktif, dia aktif menerimanya, saya juga aktif dalam memberikan pembelajaran. Iya Ibu, berarti kan biar sama-sama nyaman jadi supaya situasi di kelas pun nyaman, tentram dan aktif lah begitu ya. Apa yang ingin Ibu lakukan? Ini ya, saya itu kan berencana menerapkan beberapa langkah yang memang sudah saya terapkan di kelas-kelas sebelumnya itu. Yang pertama sekali saya pengen nantinya menerapkan misalnya ada speaking anak-anak itu merasa bosan, karena mengingatnya kita ngajarnya di jam akhir kayak gitu, jam 5, 6, kadang 7, 8. Jadi anak-anak kan pada bosan juga ya. Jadi tidak salahnya nanti kalau saya menerapkan melakukan speaking sekali-kali. Di situ juga ingin memperbaharui metode-metode yang saya ajarkan, misalnya dengan mengajak anak ke lab kayak gitu sesuai dengan materinya. Itu juga ada sertifikasi nanti di perpus kayak gitu, ataupun belajar di alam, langsung di alam, misalnya ada praktek lah, misalnya ada pengiriman, ajak mereka untuk belajar di alam. Jadi bisa menarik minat mereka, bisa membangkitkan semangat mereka gitu. Jadi tidak terjadi kekacauan lagi di dalam kelas. Itu langkah-langkah yang memang ingin saya terapkan, dan setelah itu juga saya tidak menutup kemungkinan terus belajar dalam belajar metode-metode yang bagus, juga menampilkan beberapa video misalnya di dalam kelas, ataupun nantinya juga kita buat game lah biar anak-anak juga senang kayak gitu. Itu rencana aku. Wow, luar biasa sekali Bu ya dengan penerapan kelas sebelumnya, karena bisa kita lihat ketika jam terakhir itu memang rawan Bu anak-anak itu akhirnya sebenarnya kekurangan dengan adanya SPC tadi bisa mengembalikan fokus terhadap anak. Jadi Ibu dari langkah-langkah tersebut, jika seandainya langkah-langkah tersebut itu Ibu terapkan di kelas B, cocok tidak diajarnya? Jika sepertinya sangat cocok ya kalau kita terapkan di kelas tersebut, mengingat mereka ini anak-anak yang aktif, misalnya aktif dalam belajar, aktif dalam bergerak gitu, jalan. Jadi salah kalau kita terapkan itu di kelas biar anak-anak itu semakin semangat nanti belajarnya. Ya luar biasa ini. Terkadang si anak ini kan kita juga harus melihat dasar si anak itu ya, kebahagiaannya juga ya, mereka mau apa dan seperti apa. Jadi luar biasa sekali. Mungkin nanti dari langkah-langkah yang akan dilakukan dan metode-metode bervariasi seperti belajar di alam, belajar di lab, belajar di
berterus nantinya itu bisa menambah kefokusan si anak dan ketertarikan si anak terhadap pembelajaran ibu di kelas sebelumnya. Nah, kira-kira dari pemaparan ibu tadi tentang langkah-langkah yang sudah ibu terapkan selama ini sudah memiliki ranting berapa ibu ya? Kalau menurut saya sih, kira-kira itu penerapan itu tidak berada di ranking antara 7 dan 8 sih. 7 dan 8 dan lumayan sih ibu itu alhamdulillah. Namun apakah ibu ada keinginan supaya mendapatkan ranking di atas itu lagi ibu? Tidak menutup kemungkinan juga karena sebagai guru kita selalu ingin meningkatkan kapasitas kita sebagai guru yang ingin terus meningkat dalam kemampuan kita dalam menerapkan pembelajaran yang sangat bagus, maksudnya terus ingin naik ini dari 7, 8 ke 9. Kalau 10 kita boleh berharap ya, tapi saya rasa itu suatu kesempurnaan yang luar biasa menurut saya ya. Setidaknya sampai 9 lah nanti insya Allah. Baik, Bu, berarti insya Allah tidak ada 9,9 sekian karena tentunya dengan bentuk ranking tersebut kita bisa menilai sendiri bagaimana tingkat keberhasilan kita di kelas dan tentunya juga akan memotivasi kita untuk terus bertemu ke depannya ibu dan juga akan nampak di situ ibu keprofesionalan kita terhadap anak-anak ibu kita di kelas tentunya. Menurut ibu selama ini pembelajaran seperti di kelas A sudah berjalan dengan sangat baik dan nantinya akan diterapkan di kelas B. Siapa saja yang bisa membantu ibu dalam melaksanakan aksi tersebut ibu nantinya? Sebenarnya ya ada beberapa orang yang memang selalu saya berkolaborasi dengan Pak itu, misalnya seperti ada rekan sejawat saya namanya Ibu Haji dan ada senior saya namanya Ibu Dewi, kalau tidak salah beliau juga memiliki pekerjaan yang sama dengan saya. Jadi dalam berkomunikasi dengan beliau dan ini itu enak rasanya kalau kita mau curhat, mau menanyakan solusi nanti maksudnya enak gitu kan. Dan tidak lupa juga rekan yang sangat mendukung, maksudnya yang perlu kita support ataupun perlu diberikan motivasi juga ada rekan di perpus. Oh iya, berarti banyak teman-teman sejawat di kelas yang bisa ibu berkolaborasi untuk menentukan gagasan-gagasan ibu. Iya, tentunya ibu. Jadi alhamdulillah sekali ya Bu, di sekolah masih ada kolaborasi yang baik antara guru senior dan junior yang pastinya kita masih banyak harus menimba ilmu dari guru-guru senior tersebut untuk kita jadikan pembelajaran kita dan apa saja yang harus kita gunakan di kelas tentunya. Jadi Bu, yang sangat luar biasa sekali untuk hari ini Bu. Yang akan saya tanyakan selanjutnya, kapan ya aksi tersebut akan dilaksanakan di kelas? Insya Allah setelah mendapatkan hasil hari ini, saya berencana untuk langsung menerapkan itu nanti di kelas B ini pada hari Kamis. Kalau tidak salah nanti jam 6. Insya Allah langsung diterapkan mengaji pada komitmen yang saya miliki ya. Jadi akan selesai. Berarti nanti ibu akan langsung mengeksekusi pertemuan pembelajaran ibu selanjutnya di kelas B tersebut. Dan selama ini yang boleh saya tahu bagaimana terhadap dukungan dari sekolah? Alhamdulillah ya. Yang pertama sekali dukungan memang ada di kepala sekolah yang memang tersedianya prasarana di sekolah kita itu selalu misalnya dikasih kesempatan untuk menggunakannya, misalnya di perpus kita dikasih akses media, di lab selalu diberikan sarana dukungan penuh memang ya. Dukungan penuh itu kan sangat dibutuhkan Betul sekali. menerapkan pembelajaran kita di kelas tentunya dan juga dibuat karena dengan adanya sarana tersebut bisa mengembangkan ya Bu ya, mengembangkan apa yang ingin kita kembangkan terhadap karena kebutuhan alat dan barang itu sudah disediakan dan jadi kita bisa memanfaatkannya untuk proses pembelajaran kita di kelas ini. Nah, bagi Ibu selanjutnya apa sih Bu hal baru yang Ibu dapatkan hari ini dari perbincangan kita tadi Bu? Sekali ya, sebenarnya sesuatu pencerahan yang saya dapatkan hari ini Bu ya. Yang pertama adalah saya mendapatkan motivasi untuk selalu menerapkan pembelajaran yang bervariasi di kelas yang B ini, yang
banyak terjadi kekacauan. Jadi tidak salah kalau kita menerapkan pembelajaran yang bervariasi untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami apa yang kita berikan. Ya, jadi semangat baru intinya hari ini saya dapatkan untuk kelas ini. Berarti alhamdulillah Ibu sudah mendapatkan pencerahan semangat baru. Semoga nantinya ke depan lebih fokus lagi Ibu dan lebih semangat lagi dalam memberikan semua yang terbaik untuk siswa-siswa kita nantinya Bu. Dan saya juga alhamdulillah hari ini mendapatkan pencerahan juga dari Ibu dengan permasalahan Ibu. Jadi saya juga menambah ilmu baru hari ini dengan adanya kolaborasi kita baik Ibu. Jadi insya Allah akan saya tunggu di hari depan ya. Jadi nanti apapun eksekusi ataupun pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas B, jangan lupa untuk mengkonfirmasi ke saya, memberitahukan apa yang sudah terjadi di kelas tersebut. Dan saya tunggu Ibu nanti. Baik, terima kasih juga sudah mendengarkan curhatan saya hari ini. Saya juga mendapatkan solusi yang begitu luar biasa. Perasaan saya juga sangat bahagia setelah mendapatkan solusinya. Terima kasih. Ya, terima kasih Isma. Membantu Ya, nanti kedepannya kapan-kapan jika ada permasalahan lagi jangan sungkan-sungkan Ibu Baik, Ibu. untuk menceritakannya kepada saya. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Siti, bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi proses-prosesnya sama Bu Isma itu alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Dan tadi juga satu demi satu masalah. Nah, setelah melakukan coaching tadi, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh masuk ke dalam sini. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan atau didapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan? Tadi Bu sama coaching berlangsung adanya komunikasi yang baik antara coach dan coaching. Jadi yang sama coaching saya sudah menunjukkan sesuai dengan alur kita, yaitu dimana saya menanyakan tujuannya, adanya identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Terus saya juga sudah menggali potensi dari si coaching itu sendiri untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Isma. Yang pada dasarnya tadi katanya Bu Isma ada permasalahan di kelasnya bersama siswa di sekolah, yaitu kelas B. Tadi setelah mendengarkan apa yang Ibu sampaikan barusan di sini, saya bisa melihat bahwa Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching bersama coaching berdasarkan kita ya Bu ya. Nah, jadi di sini Ibu sudah menyampaikan sesuai dengan Alisa dan juga sudah menyampaikan sesuai pada coaching. Ibu juga sudah mengidentifikasi masalah-masalah yang didapatkan oleh coaching dan Ibu juga sudah mengarahkan coaching mencari rencana aksi atas tindakan yang akan coaching lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ya. Dan juga Ibu sudah mengarahkan coaching tadi untuk menemukan rasa tanggung jawab agar semua aksi yang dilakukan bisa berjalan dengan baik ya. Oke Bu, tadi saya juga sudah mendengarkan percakapan Ibu dengan coaching. Di sini saya juga sudah melihat Ibu sudah fokus dengan coaching. Ibu juga sudah present, artinya sudah melakukan kesehatan penuh. Dan Ibu juga sudah mendengarkan aksi terhadap apa yang disampaikan oleh coaching tadi ya. Dan Ibu juga sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan alhamdulillah berhasil ya Bu ya. Nah, luar biasa sekali ya Bu ya. Apa yang sudah diberikan ataupun dilakukan pada coaching kali ini, mudah-mudahan sukses untuk kedepannya ya Bu ya. Dan diberikan kemudahan pada proses coaching berikutnya ya Bu ya. Dan di sini ada satu pertanyaan lagi, boleh ya Bu ya? Ya boleh Bu. Ya Ibu, untuk kedepannya
Kira-kira potensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil pemilihan hari ini? Baik Bu, insya Allah nanti untuk kedepannya sesuai dengan hasil coaching yang saya lakukan hari ini bersama Bu Isma, nantinya saya ingin mengembangkan coach itu sendiri Bu. Saya ingin mendalami dan memahami alur tirta lebih spesifik dan lebih terperinci Bu, untuk nantinya lebih baik lagi dalam melakukan coaching bersama guru selanjutnya, dan nanti insya Allah juga akan menjadi lebih baik lagi dan ya pastinya lebih baik dari hari ini. Bagus sekali, luar biasa Ibu Siti. Jadi Ibu akan mendalami lagi proses ekonomi dia supaya nanti coaching berikutnya yang dilakukan ke depan adalah ya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya dan sudah menyelesaikan sesi tanya jawab ini sekarang. Dan Ibu juga sudah melakukan proses observasi dan proses menggunakan alat kita dengan sangat baik sekali ya. Jadi untuk hari ini semoga kita bisa berjumpa kembali di lain waktu ya. Iya Bu, terima kasih juga Ibu sudah mengamati saya pada hari ini. Terima kasih Bu.